Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semakin hari semakin memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Semakin kenal Tuhan, semakin ngerti isi hatinya. Ketika kita bikin kesalahan dan pelanggaran, kita tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan terus dilakukan, jangan terus diperbuat, ya harus berubah, harus bertobat. Karena orang yang melakukan kesalahan pelanggaran, hatinya tidak tenang, hatinya tidak damai. Selalu ada gejolak gemuruh bahwa yang dilakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Bapak Ibu ini sedang melakukan dosa, sedang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terus dipanggil Tuhan, apa yang terjadi? Ruwet hidupmu, kacau hidupmu, berantakan hidupmu. Makanya hari ini belajar menaklukkan hati sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi, hidup takut akan Tuhan, hidup mempermuliakan nama Tuhan, berhati-hati dalam segala sesuatu, bertindak, dipikir dulu, memutuskan, dipertimbangkan dahulu, mengambil sikap, harus diselaraskan dengan firman, jangan sampai gegabah, jangan sampai sembarangan. Kalau Bapak Ibu sudah tahu keputusanmu salah, Bapak Ibu lakukan terus, urusannya di belakang nanti Bapak Ibu yang tanggung sendiri. Berapa banyak di antara kita sembarangan, sembrono, melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, dan ujungnya kita bikin trouble. Resikonya ya ditanggung sendiri. Makanya hari ini ketika Bapak Ibu bikin dosa dan pelanggaran, harus hidup takut akan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-32. Mulai ayat yang pertama dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ini is powerful. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Bapak Ibu sedang dalam kondisi berdosa, tapi nggak ada pengampunan. Ujungnya apa? Upah dari dosa adalah kebinasaan, maut, keselamatanmu terhilang. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, kasih setianya Tuhan masih tersedia, karunia-Nya Tuhan masih tersedia, Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Ketika Bapak Ibu bikin dosa hari ini, bikin pelanggaran hari ini, sebejat apapun, sejahat apapun, apapun lah yang Bapak Ibu lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertobat, berubah. Dan saya percaya, apapun yang Bapak Ibu kerjakan dan lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari ini datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan berikan pengampunan. Tuhan ampuni dosamu, Tuhan akan kuduskan hidupmu, dan Tuhan akan buat hidupmu mengalami kemerdekaan, disucikan. Sekarang kita akan lihat di kitab Roma pasal yang keempat, ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Artinya ada pengampunan. Sampai hari ini dulu pengampunan masih tersedia. Bapak Ibu dulu bikin kesalahan, bikin pelanggaran karena nggak ngerti firman, mungkin kurang pengetahuan, kurang hikmat, mungkin atau sengaja maupun tidak disengaja, minta ampun sama Tuhan. Kasih setianya masih tersedia kok. Masih ada pengharapan di hadapan Tuhan. Kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Dosamu langsung dikuduskan, dosamu langsung diampuni. Kamu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidupmu dikuduskan, hidupmu disucikan. Engkau terus menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sejak Tuhan berikan pengampunan, harus bertobat dan berubah. Dulu sebelum saya kenal Tuhan, hidup dulu rasanya bebannya berat sekali. Nggak ada pengharapan rasa-rasanya, nggak ada sukacita. Rasanya hidup kok nggak ada breakthrough rasanya. Ada seperti yang ditaruh di punggung ini. Hidup tuh rasanya nggak nyaman, nggak enak, nggak sejahtera. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya ngalami Tuhan. Damai sejahtera di dalam hati saya seperti gelombang air yang tidak pernah berhenti. Selalu mengalir terus. Begitu powerful, begitu dahsyat. Makanya orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan harus ngerti ini. Bahwa kehidupan kita ini butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Sejahat apapun, sebejat apapun, bertobat dan berubah, masih ada kesempatan untuk diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu mungkin jadi seorang homoseksual, jadi gay, jadi
lesbian, jadi pelacur, jadi penjina, jadi pelakor, tukang tipu, orang yang tukang pembohong, orang yang nyakitin orang lain, orang yang melukain orang lain, hidupmu bejat, apapun yang pernah Bapak Ibu lakukan, jahatnya bukan main. Hari ini meski belajar bertobat, hari ini meski datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, datang sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu menjadi orang yang menghujat, pernah menjual Tuhan, pernah kurang ajar dengan orang tua, menipu, menyakitin orang lain. Bapak Ibu datang sama Tuhan. Kasih setia Tuhan masih tersedia kok. Tuhan akan berikan pengharapan dalam hidupmu ketika engkau bertobat. Bapak Ibu, ketika engkau bertobat, memutuskan untuk jalan sama Tuhan, hidupmu akan dipimpin Tuhan. Hidupmu akan disertain Tuhan dalam setiap perjalanan hidupmu. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, dengan kasih karunia-Nya, Dia mengampuni dosa kita. 1 Yohanes pasal yang ke-9, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dia mengampuni dosa kita. Dia menguduskan kita, Dia menyucikan kita. Dan sejak saat itu kita menjadi orang yang kudus, kita menjadi orang yang suci, kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, tapi yang jadi masalahnya, setan tetap tuduh kamu di area jiwamu, di area pikiranmu. Kamu gak layak, kamu najis, kamu kotor, kamu gak berkenan, dan lain sebagainya. Tetap jalan sama Tuhan. Kamu harus selaraskan firman di dalam hatimu. Hatimu harus tunduk dan takluk kepada firman, supaya hidupmu semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jalan terus sama firman, hidup terus sesuai dengan kebenaran firman. Engkau akan dipimpin berjalan dalam kebenaran hari demi hari, dan hidupmu akan mengalami kemenangan. Bapak Ibu, ketika engkau berkemenangan di dalam Tuhan, Tuhan mau hidupmu menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam segala hal. Makanya ada damai sejahtera. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran, yang dosanya ditutupin. Dosanya ditutupin itu diampuni artinya. Dengan darah anak domba lah. Dosa kita nggak bisa tutupin dengan perbuatan baik loh. Ketika Bapak Ibu bikin dosa dalam hal apapun, meski minta ampun sama Tuhan, datang sama Tuhan, minta ampun, minta dikuduskan, minta disucikan. Jangan ditutupin dosamu dengan melakukan kegiatan yang kelihatannya rohani, atau melakukan hal-hal yang kelihatannya baik dengan perbuatan baikmu. Dosa adalah dosa. Dosa itu memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Ketika hubunganmu dengan Tuhan putus, apa yang terjadi? Engkau terpisah dari keselamatan. Jadi bulan-bulanannya setan, hidupmu tanpa perlindungan Tuhan, hancur babak belur. Berantakan, kacau, ruwet, dan semuanya yang Bapak Ibu kerjakan, ujungnya tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini, bertobat dan berubah masih ada kesempatan. Di ayat yang keduanya, berbagailah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Karena udah bertobat, berubah, dia tidak lagi melakukan hal kejahatan, tapi mulai hidup dalam kebenaran. Tidak lagi menipu, tapi mulai hidup jujur, hidup takut akan Tuhan. Ketika Bapak Ibu minta ampun sama Tuhan, sejak saat itu dosamu diampunin, dan kau harus ambil komitmen untuk hidup berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tanpa kekuatan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Kita perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Minta kekuatan Tuhan memampukan kita berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kemuliaan Tuhan, bertolak dari iman satu pada iman yang lain, berjalan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Di ayat yang ketiganya, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh setiap hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti orang terik musim panas. Ketika Bapak Ibu berdosa, tetap melakukan hal yang berdosa dan jahat di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Tulang-tulangmu akan menjadi lesu. Karena kerjaanmu hanya ngeluh terus, komplain terus. Kenapa kok ini terjadi? Kenapa kok aku ngalami seperti ini? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita ngalami seperti ini, artinya kamu pernah melakukan hal yang dulu yang tidak tepat seperti firman Tuhan. Kerjaanmu hanya melakukan kejahatan, ya ujungnya sakit penyakit mendatangimu. Perbuatan-perbuatan yang dahulu kamu lakukan, akhirnya kamu tuai sendiri. Dan tentunya tidak ada kemerdekaan di dalam dosa apapun juga.
Sumsummu menjadi kering seperti terik musim panas. Menderita. Orang yang melakukan dosa itu penderita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika engkau melakukan dosa, kamu tahu kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertobat. Berubah. Minta kekuatan Tuhan. Orang yang melakukan dosa, tidak ada damai dalam dirinya. Selalu ada perasaan yang menuduh, selalu ada perasaan yang tidak enak, selalu ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang rasanya menekan terus. Datang sama Tuhan. Kasih setia Tuhan masih tersedia kok. Ada orang yang tertuduh terus dengan masa lalunya. Bapak Ibu, ketika engkau bertobat dan berubah, hidup benar di hadapan Tuhan, jangan izinkan setan menuduh kamu kalau kamu di dalam Tuhan. Lawan. Kamu jadi manusia baru, jadi ciptaan baru. Jangan mau didakwa terus. Kamu hancur hari ini karena perbuatan jahat di masa lalu. Kalau kamu udah bertobat, selesai. Minta ampun sama Tuhan. Jangan mau dituduh dengan dosa. Banyak orang Kristen masih didakwa dengan perbuatannya masa lalu. Ketika engkau minta ampun dan bertobat sama Tuhan, sudah selesai dari pihak Tuhan. Tapi setan akan terus dakwa terus. Makanya engkau mesti jalan sama firman, hidup dipimpin Roh Kudus, supaya hidupmu berkemenangan dalam segala hal. Kadang kegagalan banyak orang ketika dulunya melakukan dosa, dulunya melakukan hal yang jahat, melakukan yang busuk, terus bertobat, masih tetap merasa tertuduh dan akhirnya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita itu nggak bisa layak karena perbuatan kita sendiri, kebaikan kita sendiri. Kita itu dikuduskan. Kita nggak bisa kudus oleh kekuatan kita sendiri. Kita disucikan, kita dikuduskan. Kita tidak bisa layak karena apa yang kita perbuat. Kita dilayakkan karena kasih setia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Jangan menjadi orang yang maumu sendiri, bertindak seenak perutmu sendiri, berjalan dalam ketetapan ilahi. Hidup takut akan Tuhan, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam segala hal kita harus belajar memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, supaya perjalanan hidup kita ini berhasil dan beruntung kalau kita ini hidup takut akan Tuhan. Kita lihat ke depan, lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, dan Tuhan yang sedang lakukan dalam kehidupan kita, itu yang menjadi fokusnya supaya kita nggak terjebak jatuh dalam dosa. Kalau Bapak Ibu sudah berubah, sudah bertobat, sudah ikut Tuhan, sudah menjalani hidup benar di hadapan Tuhan, tapi engkau diseret terus untuk melakukan kejahatan, diseret terus untuk melakukan dosa di masa lalu, berubah, minta kekuatan Tuhan. Hari ini kalau hidupmu merasa tertekan, datang sama Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan kok. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang adil. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jalan terus sama Tuhan. Hidupmu akan mengalami kemenangan. Perhatikan ayat yang kelimanya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Benar sekali. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan dosa, datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun itu sama Tuhan, bukan sama pendeta, bukan sama orang lain. Kita langsung datang sama Tuhan, minta pengampunan. Minta darahnya menguduskan, minta darahnya menyucikan, mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Sejak saat itu ketika engkau minta ampun, engkau dikuduskan. Makanya jangan pernah sembunyikan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa menyembunyikan dosa apapun kok di hadapan Tuhan. Semuanya transparan. Semuanya yang kita perbuat itu terlihat di mata Tuhan. Apapun itu yang kita perbuat, apapun itu yang kita lakukan, semuanya jelas terang-terangan di hadapan Tuhan. Makanya kita mesti hidup tulus di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu bikin dosa, minta ampun sama Tuhan, aku nyakitin hatimu. Makanya kita ini harus bergaul dengan Tuhan. Kalau kita ini bergaul dengan Tuhan, kita ini memiliki kepekaan. Dari semua yang kita perbuat, dari semua yang kita lakukan, kita ini memiliki kepekaan yang tajam sekali. Sehingga kita tidak mau bertindak sembarangan, kita nggak mau tidak sembrono lagi. Kita berjalan dalam ketepatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bikin dosa, datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ceritakan semua sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Bapak Ibu punya masalah pun, datang sama Tuhan. Ceritakan sama Tuhan. Nah, orang bisa cerita sama Tuhan kalau engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau selama ini bikin dosa pelanggaran, ya kamu mesti datangin gembalamu, mungkin datangin hamba Tuhan untuk minta dikonselingin, minta diajarin firman supaya hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini masih bikin kekacauan terus, bertobat, ambil waktu
waktu untuk koreksi dirimu dan mulai bertobat, jalan sama Tuhan. Tuhan pasti akan membuat pemulihan dalam hidupmu selama engkau datang sama Dia, dan Tuhan akan ubahkan hidupmu berjalan dalam ketepatan ilahi. Di ayat yang ke-6-nya, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Kita harus datang sama Tuhan. Kita harus menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah nggak ada waktu atau kesempatan untuk bertobat, sudah selesai. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Artinya selama masih diberi kesempatan hari ini, berdoa, cari Tuhan, kejar Tuhan. Tuhan masih mau ditemui. Tuhan itu Bapak yang baik. Datang sama Dia, minta ampun, kejar Dia. Selama Bapak Ibu masih dengar firman ini, masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Selama Bapak Ibu masih bisa bernapas, artinya Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat dan berubah. Nanti kalau waktunya sudah selesai, maut menjemputmu, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Tidak ada kesempatan lagi untuk berubah. Selesai hidupmu. Apa yang terjadi? Hilang keselamatanmu. Bertobat hari ini, ambil keputusan untuk jalan sama Tuhan. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak-sorak. Bapak Ibu mengalami kesesakan, Tuhan yang menjaga kok. Hari ini Bapak Ibu mengalami tekanan yang hebat, Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan, Tuhan yang mengelilingi, Tuhan yang meluputkan Bapak Ibu dari semua penderitaan. Suatu hari ketika engkau jalan sama Tuhan, Tuhan akan luputkan engkau dari semua mara bahaya. Tuhan akan proteksi hidupmu. Tuhan akan jagain hidupmu. Tuhan akan bawa hidupmu mengalami kemenangan. Ada pengharapan. Aku hendak belajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Meski belajar ini setiap hari, jalan ngikutin Tuhan, ngikutin kehendak-Nya, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jangan sampai ini terjadi ketika Bapak Ibu ini liar, orang hidupnya ruwet, jadi orang jahat, jadi orang yang hatinya busuk, hatinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu nanti kebentur persoalan yang berat, bisa saja masalah yang berat dengan orang, kebangkrutan, kemiskinan, sakit penyakit. Jangan sampai. Selama masih ada kesempatan bertobat dan berubah, jalan sama Tuhan, Tuhan akan bawa hidupmu mengalami kemenangan. Tuhan akan bawa hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang benar, bersorak-soraklah hai orang jujur. Ujungnya akan ada sukacita bagi orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Jalan terus sama Tuhan, hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Jalan terus. Ketika kita jalan terus bersama Tuhan, Tuhan akan koreksi yang di dalam batin kita. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak berkenan, bertobat dan berubah, mulai hidup takut akan Tuhan. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berjalan ngikutin kehendak-Nya, ngikutin apa yang Dia mau, ngikutin segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami breakthrough dan terobosan. Dia Bapa yang setia, Dia Allah yang ajaib yang akan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Allah yang setia, Allah yang powerful, Allah yang dahsyat, Allah yang memberkati, Allah yang memproteksi, Allah yang menjagain kita selama kita jalan dalam ketetapan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menuntun hidup kita. Dia akan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia akan membawa kita mengalami breakthrough dan terobosan, dan hidup kita akan mempermuliakan namanya. Ada pengharapan yang besar bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang jahat, bagi orang-orang yang remuk hati. Ada pengharapan selama kita jalan sama Tuhan. Ujung hidup kita, Bapak Ibu, engkau akan jadi berkat. Engkau akan mempermuliakan nama Tuhan. Karena suatu hari engkau akan ngajar banyak orang, menunjukkan jalan yang harus ditempuh.
Engkau akan memberi nasihat kepada banyak orang karena hidupmu sudah diubahkan. Karena hidupmu sudah berjalan dalam ketetapan Tuhan. Ketika engkau dipulihkan, engkau akan ngajar banyak orang. Engkau akan memuridkan banyak orang. Engkau akan memberi kesaksian bahwa dulu perjalanan hidup itu bejat. Dulu perjalanan hidupmu itu jahat. Dan setelah bertobat, berubah, hidupmu diubahkan. Kesaksian yang hidup yang akan mengubahkan banyak orang melalui apa yang kamu alami hari ini. Masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah, jalan dan nikmatin apa yang Tuhan sediakan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, mau berdoa hari ini. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, ngalami breakthrough dan terobosan. Orang-orang yang tidak ada pengharapan, yang hidup dalam dosa, hidup dalam pelanggaran, mau berdoa dalam nama Yesus. Biar Engkau sendiri yang bicara dalam hatinya. Ajarin dia hidup takut akan hidup diubahkan, berjalan dalam ketepatan ilahi. Mau berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Dalam nama Yesus yang berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, and God bless you. Terima kasih Tuhan, bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang pingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu mesti di silent dulu. Kita mesti respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu pingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau pingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Ralabakat. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sento nomotoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente beke nemoto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name.
Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Maka ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan. Hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene mete. Imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me. And I exalt Your holy name. And I exalt Your holy name. And I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore Your holy name. Breathe
breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name most high. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I